Muhasabah akhir tahun. Modal yang terus berkurang, oleh Arif B. Iskandar. Waktu begitu cepat berlalu. Tahun 2020 segera berakhir. Tahun 2021 segera hadir. Sadar atau tidak, hadirnya tahun baru sesungguhnya menandakan satu hal: modal manusia yang terus berkurang. Berbicara tentang modal, setiap pedagang, pebisnis, siapapun dia, tentu akan merasa sedih saat bisnisnya mengalami kerugian yang menghabiskan sebagian modalnya. Apalagi jika menghanguskan seluruh modalnya. Belum lagi jika modal yang ia investasikan dalam bisnis berjumlah besar. Selain sedih, tentu ia juga bingung jika modal itu merupakan hasil pinjaman dari pihak lain. Tak terbayangkan dari mana ia akan bisa mengembalikan utangnya saat bisnisnya merugi, bahkan gagal total. Terkait hal di atas, tentu menarik saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi waktu, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Terkait surat ini, Abdullah bin Abdillah bin Husain menuturkan bahwa ada dua orang sahabat Rasulullah SAW. Saat mereka berjumpa, mereka tidak akan berpisah kecuali salah seorang di antara keduanya membaca Quran surat Al-Asr kepada yang lainnya. Setelah itu, baru salah seorang dari keduanya mengucapkan salam perpisahan. Menurut Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi, surat yang mulia ini menjelaskan kepada kita jalan keselamatan dari kerugian dan kesuksesan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, andai manusia merenungkan surat ini saja, cukuplah bagi mereka. Dalam ayat di atas, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, Dia menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Mengapa merugi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian? Sebagaimana kita ketahui, kerugian hakikatnya adalah berkurangnya atau bahkan lenyapnya modal. Jika rugi, sebagaimana juga dirasakan oleh para pedagang atau pebisnis, adalah berkurangnya modal, lalu apa modal manusia? Apanya yang berkurang dari manusia? Tidak lain, modal manusia adalah waktu yang ia miliki. Lebih tepatnya adalah umurnya. Meski lahiriahnya bertambah, umur manusia hakikatnya terus berkurang setiap saat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjatah umur setiap manusia. Tentu hanya Dia yang Maha tahu berapa jatah umur yang Dia berikan kepada setiap manusia di dunia ini. Saat Allah Subhanahu wa taala menjatah umur si fulan di dunia ini hanya 60 tahun, dan ia telah memasuki usia 50 tahun pada akhir tahun ini misalnya, maka sebanyak itulah modal umurnya berkurang. Berarti sisa umurnya tinggal 10 tahun lagi. Tahun berikutnya modal umurnya tinggal 9 tahun lagi. Tahun berikutnya lagi modal umurnya tinggal 8 tahun lagi. Begitulah seterusnya hingga modal umurnya habis saat ajal datang kepada dirinya. Setiap manusia, siapapun dia, pasti berkurang modal umurnya. Tak ada yang bertambah. Tentu manusia mengalami kerugian saat menghabiskan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah seorang ulama salaf berkomentar tentang Quran surat Al-Asr, "Aku mempelajari pengertian surat ini dari salah seorang penjual es yang berkeliling-keliling di pasar sembari berteriak, 'Kasihanilah orang yang meleleh modalnya. Kasihanilah orang yang meleleh modalnya.' Makna inilah yang kunyatakan terkait ayat, demi waktu,
Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia yang melewati waktu hingga umurnya berlalu, namun ia tak memperoleh hal-hal yang bermanfaat, maka rugilah dia. Kerugian manusia lebih besar lagi saat ia menjual akhiratnya demi memperoleh dunia. Menjual hal-hal yang abadi dengan yang fana. Menjual kemuliaan untuk mendapatkan kehinaan. Yang lebih hina lagi, dia menjual akhiratnya untuk kepentingan duniawi orang lain. Dalam hal ini, Abu Hayyan berkata, siapa saja yang menjual akhiratnya demi memperoleh dunia, ia berada dalam puncak kerugian. Ia berbeda dengan seorang mukmin karena ia justru membeli akhirat dengan menjual dunianya hingga ia memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Namun demikian, tidak semua manusia merugi karena modal umurnya yang terus berkurang. Ada manusia yang tetap beruntung meski modal umurnya habis. Siapa gerangan? Tidak lain sebagaimana dalam lanjutan ayat tersebut. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Merekalah orang-orang yang berhasil mengganti modal umurnya yang terus berkurang dengan iman, amal solih, dan aktivitas saling menasihati, yakni dakwah. Ketiganya bakal menghasilkan keuntungan berlipat ganda dan tak ternilai harganya di akhirat nanti, surga. Seorang muslim, apalagi seorang pengemban dakwah, sudah selayaknya memahami makna terdalam dari Quran Surat Al-Asr ini. Ia mesti menyadari bahwa modal umurnya hakikatnya merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban umur yang telah Dia amanahkan kepada kita. Setiap jam yang kita habiskan, setiap menit yang kita lalui, bahkan setiap detik yang kita lewati, pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyai. Untuk apa waktu-waktu tersebut kita gunakan? Apakah lebih banyak untuk hal yang bermanfaat ataukah sia-sia? Apakah lebih banyak untuk taat ataukah maksiat? Apakah lebih banyak untuk urusan akhirat ataukah urusan dunia? Apakah untuk urusan dakwah ataukah melulu untuk urusan ma'isyah dan seterusnya? Saat kita kebanyakan tidur atau ngobrol ngarel ngidul, sering nonton bola atau hiburan di televisi, banyak bengong atau bercengkrama dengan teman di kendaraan menuju tempat kerja, dan lain-lain. Pada dasarnya, kita sedang menghabiskan modal umur kita tanpa menghasilkan keuntungan apa-apa. Kita benar-benar merugi. Kerugian menjadi lebih besar lagi saat di dalamnya kita banyak melakukan dosa, seperti banyak melihat aurat wanita, menggunjing orang lain, dan lain-lain. Namun, cobalah kita kurangi tidur kita dengan sering bangun malam untuk sholat tahajud. Isilah waktu-waktu luang kita dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ibadah-ibadah sunnah, membaca buku untuk meningkatkan thaqafah, ngobrol yang bermanfaat. Saat demikian, setiap menit yang kita habiskan pasti mendatangkan keuntungan. Tentu, sebagaimana seorang pedagang yang merugi pasti bersedih, kita pun pantas bersedih andai modal waktu atau umur kita yang terus berkurang lebih banyak dihabiskan untuk hal yang sia-sia, apalagi yang mendatangkan dosa. Semoga saja tidak. Wa ma taufik illa billah wa alaihi tawakkaltu wa alaihi unib.